Bi, udah deh, gak usah nanya-nanya, Bi. Uangnya itu udah kepake. Kok kamu pakai sih, Mi? Itu uang 30 juta tau, Mi. Kamu pakai apa? Abi nggak perlu tahu, Bi. Aku mau pakai apa? Pak, saya habis ngebunuh keluarga saya, Pak. Istri dan anak saya di rumah. Amankan dia. Siap. Siap. Diam. Diam. Saya bisa menyerahkan diri, Pak. Korbannya ada berapa, Pak? Korban ada 3. Siapa aja sih, Pak? Ya itu masih kita dalami untuk hubungan kaitan tersangka dengan ini masih kita proses sebenarnya. Kalau tersangka yang dipakai? Masih kita cek mas. Karena masih belum diminta keterangan karena tersangka sendiri masih shock ya, masih belum bisa minta keterangan. Iya, apakah ada barang bukti ditemukan di TKP? Ya udah, nantinya sudah ada, tapi kita sudah itu masih ranah penyelidik mas. All weapons are holstered and snapped in. The line is clear. Stop. Berhenti. Selamat malam, Pak. Bapak ini siapa? Ada yang bisa kami bantu? Hati-hati. Sepertinya orang gak waras. Ngaco aja. Sebaiknya kita nanya aja. Baik, Kak. Tenang. Tenang, jangan takut, Pak. Kami polisi, Pak. Bapak bisa ceritakan ke dalam. Sedikit ke dalam. Ayo. Duduk, Pak. Duduk. Tolong buka jaketnya. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Ceritakan aja, Pak. Kak, coba pelan-pelan aja ngomong. Bapak kesini tujuannya untuk apa, Pak? Bapak kesini mau laporan atau gimana, Pak? Coba dong ngomongin Bapak, Kak. Tolong, Pak. Ceritakan pelan-pelan. Dan ingat-ingat lagi, Pak. Apa yang terjadi sama diri Bapak? Saya Lukman, Pak. Iya, Pak Lukman. Bapak mau melaporkan apa? Pak, saya habis ngebunuh keluarga saya, Pak. Istri dan anak saya di rumah. Ini kunci rumah saya, Pak. Pak, Bapak membuat laporan itu yang benar, Pak. Bapak ini habis melihat kejadian pembunuhan atau gimana? Kak, lihat, Kak. Lengan bajunya dan celananya ada bercak darah. Amankan dia. Siap. Diam. Saya bisa menyerahkan diri, Pak. Alamat rumah saya di Citra Raya, Kampung Sena, Pak. Nomor 20. Bapak bisa ke sana. Cepat, Borgol. Siap.
Ayo, Dek. Iya, Pak. Tahan kamu ke atas. Masukkan dia ke sel. Kita langsung ke TKP. Siap. Jalan, jalan. Jalan. Angkat tangan kamu. Sok. Yang mana ribut? Tapi anak Siva, Karissa, Abi minta maaf. Anak Kari, Abi udah bunuh kalian semua. Abi nyesel. Maafin Abi. Ngeri, benar-benar bikin bulu Roma berdiri. Bribka Eka Yoda dan Brigadir Sidik menemukan jenazah seorang wanita serta 2 bocah perempuan diduga kakak beradik. Mereka terkapar di kamar dan di ruang sholat. Sungguh pemandangan yang bikin terkeranjat sekaligus tersayat. Kabar nestapa cepat menyebar. Para tetangga sontak gempar. Dengan hati berdebar, mereka menyaksikan dari luar. Tak sabar ingin lekas tahu siapa korban yang modar. Ternyata Ana Robina 27 tahun, Syifa Syakila 8 tahun, dan Karissa Humaira 3 tahun. Seorang Umi dan 2 putri. Namun, satu hal yang membuat warga bertanya-tanya, di manakah Lukman Nurdin Hidayat, si kepala keluarga? Mereka tiada tahu bahwa Lukman ternyata sudah ditahan setelah mengaku membunuh para korban. Kronologis masih kita dalami ya. Saat ini kan memang terjadi dugaan pembunuhan yang diduga oleh seorang laki-laki. Nah, saat ini untuk tersangka sendiri sudah kita amankan dan dibawa ke Polres untuk proses lebih lanjut. Korbannya ada berapa, Pak? Korban ada 3. Siapa aja sih, Pak? Ya, itu masih kita dalami untuk hubungan kaitan tersangka dengan ini masih kita proses lebih lanjut. Kalau tersangka yang dipakai? Masih kita cek, Mas. Karena masih belum diminta keterangan karena tersangka sendiri masih shock ya, masih belum bisa minta keterangan. Iya, apakah ada barang bukti yang ditemukan di TKP? Ya udah, nantinya sudah ada, tapi kita sudah makan. Itu masih dalam penyelidikan. Belakangan terungkap, seorang Lukman menghabisi istri dan 2 buah hati. Kenapa bisa terjadi? Adakah perbuatan Lukman murni spontanitas? Ataukah terjadi cekcok sebelum keji bertunas? Lantas, seperti apakah rumah tangga Lukman dikenal luas? Tapi dikenal masyarakat sini emang keluarga tuh baik-baik aja Bu ya sebelumnya. Baik, itu kan bendahara saya. Oh, bendahara RT. Dia baik banget, suka nolong-nolong segala macam-macam. Dia nggak pernah tuh nggak curhat. Si istri. Istrinya kader posyandu. Ya, suaminya bendahara RT. Makanya nggak pernah neko-neko itu keluarga itu ada curhat apa-apa nggak pernah. Kalau ada arisan apa-apa istrinya suaminya suka bantuin masak apa-apa nggak ada, namanya cecok-cecok nggak pernah. Buyarlah sepotong potret keluarga yang selama ini sohor harmonis ketika Lukman ternyata tega berlaku sadis. Warga tercengang, masih tak percaya perbuatan keji si buruh pabrik cat di kawasan Cikupamas, Tangerang. Dok, mundur dok.
Bu, yang Ibu tahu informasinya tadi seperti apa sih, Bu? Keluarganya emang sering cekcok, Bu ya? Enggak, ada mayem aja. Ada mayem. Iya, nggak pernah ada masalah apa-apa. Kadang kan kita suka ngobrol juga, tapi setahu saya sih nggak ada masalah apa-apa. Biasa aja. Hasil pemeriksaan fisik pada jenazah Ana Robina ditemukan 6 luka tusuk di dada, serta luka memar melingkar di bagian lehernya. Sementara pada jenazah 2 bocah, Syifa Syakila dan Karisa Humaira pun luka serupa. Berawal dari sebuah cekcok antara suami dengan istri, masalah rumah tangga, masalah keuangan rumah tangga, dan si suami kalap sehingga menghabisi atau membunuh istrinya sendiri dan kedua anaknya. Jadi dia secara spontan kalap, terus langsung dia melakukan tindakan-tindakan tersebut, dari mulai dia memukulkan besi yang ada di TKP, kedua adalah membuka mulut dan pisau, dan langsung menusuk putri-putrinya. Pasca malah, warga klaster Geraha Siena dirundung Gunda Gulana. Agenda kegiatan RT 2 ikut lumpuh jadinya. Lukman, sang bendahara, berlabuh di penjara setelah melampiaskan angkara gila terhadap keluarga kecilnya. Lantas seperti apa kronologi perkara? Bu, jajan apa deh? Aku mau beli ini. Mana yang ini? Iya. Oh ya udah. Aku mau beli itu. Yang mana ini dulu nih? Yang mana dulu? Yang ini dulu ya. Bu, aku beli itu juga, Bu. Ya, sabar ya. Berapa, Kamu yang Bu? mana? Aku beli Itu minuman. 2.000. Yang mana? Ini. Ini. Oh, yang itu. 2.000, Bu. Iya. Ya. Kejadian sebelum kejadian sempat ngobrol, Bu. Iya, sebelum maghrib. Anak-anak juga jajan di warung saya. Maghrib kan pada masuk tuh. Saya keluar, pulang-pulang udah rame gitu. Berapa lama sih, Bu, dari dia main di sini sampai kejadian? Ya maghrib aja sih. Sebelum maghrib 5 menit sebelum maghrib kalau nggak salah masih pada ngobrol di sini. Iya, ibunya. Nggak lama maghrib terus pada masuk gitu. Selepas maghrib bapaknya katanya udah nyerahin diri kan, cepet gitu. Dan itu ada suara kena. Iya kan anaknya sholat di sini nih. Pulang ke situ katanya mungkin udah ngelihat ibunya gimana gitu ya. Kena juga dalam, masih pakai mukena juga. Sempet denger berantem atau? Enggak kedengeran, gak ada yang dengar. Tetangga yang samping kanan kiri juga nggak ada. Yang kencang dong mijitinnya, yang bener dong. Saudara Lukman. Iya, Pak. Ayo kamu ikut saya. Saya permisi dulu ya, Bang. Ya udah. Hei, jangan pada ribut. Siapa? Jangan ya. Ayo jalan. Saudara Lukman, apakah Anda dalam kondisi sehat? Ada yang ingin kami tanyakan. Tapi sebelumnya, apakah Anda mengenali alat-alat ini? Pak, saya mengenali semuanya, Pak. Tenangkan diri Bapak.
Tarik nafas, Pak. Dari semuanya, Pak. Apa dengan alat ini Anda menghabisi korban? Iya betul, Pak. Lalu kenapa kamu tega? Dan apa masalahnya? Lalu, kedua putri Anda gimana? Apa Anda bunuh juga? Dan apa dosa dia? Saya hilang, Pak. Saya benar-benar hilang. Semua itu gara-gara uang. Uang simpanan buat bayar cicilan utang saya, Pak. Dihabisin sama istri saya. Saya nggak bisa. Saya siap menerima hukumannya, Pak. Jadi yang pertama alat bukti yang ditemukan yang pertama pisau, kedua besi yang digunakan pertama untuk memukul, dan yang ketiga adalah mukena serta ada sajadah serta barang-barang lain yang ada di TKP. Yang pertama dipukul itu seperti apa sih? Istrinya dulu di mana, terus juga habis itu siapa? Jadi hasil olah TKP, penyelidikan dan penyidikan serta saksi-saksi bahwa pelaku pulang dari kerja terus menanyakan kepada korban, dalam hal ini istrinya, uang yang disimpan istrinya, ternyata uang tersebut digunakan untuk belanja sama istrinya dan dinyatakan habis. Dan situlah langsung pelaku secara spontan kalap dan langsung melakukan pemukulan menggunakan besi yang saat ini kita sita, selanjutnya membekap korban dan akhirnya juga menusuk korban dan anak-anaknya. Untuk memulai hari ini, kita bacakan Al-Fatihah dulu ya. Ikutin saya, setelah saya selesai, baru kalian baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Maaf Pak Ustadz, Syifa boleh pamit pulang nggak? Soalnya Abi sudah pulang kerja. Syifa khawatir kalau Abi sama Umi berantem lagi kayak kemarin. Boleh. Ayo kita lanjutkan lagi ngajinya ya. Pinter. Ini baru anak Umi. Ayo kamu makan yang banyak ya sayang, biar kamu cepet tumbuh besar, ya. Ayo makannya dihabisin, nggak boleh disisain. Nah, yuk lagi. Lagi. Bu RT, Bu RT, kamu main dulu sebentar ya, Bu RT. Bu mau kemana? Iya, mau pulang Bu Ana. Mau maghriban dulu. Ih, ibu nggak buru-buru banget. Maghriban di sini aja. Tuh mukenanya ada di dalam. Yuk, Bu. Bu, besok jangan lupa ya Bu Ana, arisan. Wah, iya. Insya Allah besok saya datang, Bu. Tapi, Bu RT, saya mau tanya. Itu gimana ya, Bu ya? Yang soal kegiatan posyandu hari Minggu. Ya udahlah Bu Ana, pakai aja dulu tuh yang ada. Ya udah Ibu Ana, saya buru-buru. Mau pulang, mau maghriban. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Umi, uang Abi gimana Mi? Masih ada kan? Suara azan maghrib lantang berkumandang.
Namun Lukman bergeming sebab menunggu istrinya Ana Robina datang. Ia tampak cemberut, dahinya berkerut seperti terjepit masalah akut. Umi, uang Abi gimana, Mi? Abi itu udah dari tadi sama temen, tau nggak? Besok Abi harus bayar, Mi. Bi, udah deh, gak usah nanya-nanya, Bi. Uangnya itu udah kepake. Wah, kok kamu pakai sih, Mi? Itu uang 30 juta, tau nggak? Kamu pakai apa? Abi gak perlu tahu, Bi. Umi mau pakai apa? Udah deh, Abi gak usah banyak nanya deh. Emosi Lukman meruncing laksana di raut. Respon Ana yang memantik gemelut. Perkiraan Bapak, istrinya seperti apa sih? Banyak tuntutan atau gimana? Nah, setahu saya Bang ada ya mungkin apa ya namanya keluarga kan pasti adalah apa plus minusnya kekurangannya apa gitu. Gitu aja. Setahu saya itu aja sih Bang. Itu aja. Banyak nuntut ya Pak sama suaminya? Nah, kayaknya sih banyak. Pelaku dijerat pasal yang pertama adalah pasal 80 ayat 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pelindungan Anak. Ancaman hukumannya 15 tahun ditambah sepertiga karena pelakunya adalah ayah kandungnya sendiri. Dan yang kedua adalah pasal 44 ayat 3 ya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT atau pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman 15 tahun karena pelakunya adalah suaminya atau korbannya istrinya. Angkat datang. Sebenarnya Pak. Syifa,
Maafin Abi. Maafin Abi yang udah bunuh kalian semua. Abi hilang. Ada apa nih nangis? Hilang. Maafin aku. Maafin aku.